Pemirsa, Subdit Tindak Pidana Cyber di Treskrim Polda Metro Jaya membongkar sindikat pencurian dana nasabah via ATM dengan modus skimming. 2 orang warga negara asing dan 1 orang warga negara Indonesia yang terlibat ditangkap polisi. Aksi kejahatan skimming atau pencurian dana nasabah kartu debit atau kartu kredit kembali terungkap. Aksi kejahatan yang melibatkan sindikat warga negara asing ini menggunakan mesin bernama skimmer. Cara kerja mesin adalah menduplikasi data nasabah dengan menggunakan blind card. Sejumlah nasabah yang mengetahui transaksi mencurigakan langsung melaporkan ke Polda Metro Jaya hingga 3 tersangka ditangkap polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan, kasus ini terungkap setelah pihaknya mendalami laporan dari salah satu bank BUMN. Hasil kita mengamankan ada 2 orang awalnya, 1 warga negara Rusia, yang 1 warga negara Belanda. Inisialnya adalah, yang VK ini adalah warga negara Rusia. Kemudian yang kedua adalah saudara NG ini adalah warga negara Belanda. Yang ketiga saudara RW ini warga negara Indonesia. VK ini mengaku sudah 1 tahun berada di Indonesia. Kerja setiap harinya adalah dia ada guide tour ya. Guide tour yang biasa membawa turis-turis asing baik itu ke Bali maupun ke Jawa. Sementara saudara NG yang dari Belanda ini pengakuannya sudah 4 bulan lebih ada di Indonesia. Yang mengajak ke Indonesia ini adalah saudara VK. Ulang, yang mengajak ini awalnya adalah saudara VK. Kejahatan skimming sudah sering terjadi, bahkan tidak jarang pelaku adalah warga negara asing. Dengan terungkapnya kembali kejahatan skimming oleh Polda Metro Jaya diharapkan adanya jaminan keamanan data nasabah yang menjadi pekerjaan rumah para bank penerbit kartu debit atau kartu kredit agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, Andri Diwono, Nusantara TV melaporkan. Pemirsa, kurangkah bank penerbit menjamin keamanan data para nasabahnya sehingga aksi skimming masih terjadi? Dan apa yang bisa dilakukan nasabah agar terhindar dari kejahatan skimming? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Saat ini sudah bersama kita Dr. Pratama Persada, pakar IT Sisrek. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Tasya. Ya, selamat sore. Ini kejahatan skimming terjadi lagi. Memang begitu mudahnya celah keamanan sistem perbankan kita untuk diretas, Pak? Begini, Mbak Tasya, sebenarnya ini kan kisah yang sudah berlangsung hampir setiap saat ini ya gitu. Di tahun 2012 sampai 2015 itu akumulasi ada sekitar 497 orang yang melakukan kejahatan skimming dengan kerugian masyarakat itu sekitar 33 miliar rupiah gitu. Di tahun 2015 itu kasus skimming di Indonesia sepertiga dari seluruh kasus di dunia. Jadi banyak sekali nih masalah-masalah skimmer yang ada di Indonesia. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya ada dua masalah nih. Yang pertama adalah banknya, begitu, karena banknya belum menerapkan sistem keamanan yang maksimal. Kemudian juga masyarakatnya masih belum sadar bahwa kejahatan itu mengancam dirinya, begitu. Karena apa? Karena ini sebenarnya skimmer itu kejahatan yang simpel. Jadi orang memasang alat di depan ATM begitu atau di belakang EDC. EDC itu mesin yang kita bayar di mal-mal itu. Kemudian begitu di kartu dimasukkan atau digesek, dia mengcopy isi data dari kartu ATM tersebut. Nah, rata-rata yang dikopi itu kartu yang masih magnetic strip, yang di belakangnya ada garis hitam itu. Karena itu gampang sekali dikopi. Begitu itu dibaca, kemudian datanya diambil, itu bisa dikopi ke kartu ATM kosong begitu. Nah, orang yang melakukan skimming ini modalnya nggak banyak gitu. Karena apa? Karena alat untuk melakukan cloning kartu itu murah sekali. Ini saya punya alatnya nih, kayak gini, gitu. Jadi alatnya kayak gini. Ini kalau kita punya datanya, tinggal pakai kartu kosong, kemudian datanya dimasukkan ke dalam mesin ini, kemudian kita tinggal gesek gini. Ini jadi kartu ATM yang bisa kita gunakan begitu. Dan ini harganya murah sekali. Untuk beli ini nggak nyampe berapa ya, sekitar $300 lah gitu. Dan ini masing-masing cuma $2. Dan ini dijual di pasar black market, Mbak. Ini ada banyak sekali kartu gini yang bisa dibeli ini gitu. Mudah diakses ya oleh siapa saja?
Ya, dan kalau kita search di Google gitu ya, di marketplace Indonesia pun banyak yang jual alat-alat skimmer, kemudian sistem untuk melakukan cloning kartu begitu. Nah, itu menurut saya juga menjadi hal yang cukup potensi untuk menjadi kejahatan ya gitu. Karena begitu orang beli, nyoba-nyoba masang di ATM, ternyata banyak korbannya begitu. Dan ini terjadi terus-menerus gitu. Karena apa? Karena memang sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan kartu magnetic stripe gitu. Jadi masih menggunakan kartu yang model lama gitu, bukan kartu yang chip. Walaupun sekarang kita sudah diminta migrasi ya. Di peraturan Bank Indonesia kan sebenarnya sudah ada begitu. Di tahun 2021 akhir 2021 wajib menggunakan chip. Walaupun kartu chip juga sebenarnya tidak terlalu aman untuk dikopi, tetapi relatif jauh lebih aman daripada magnetic strip gitu, Mbak. Iya. Ini Pelakunya itu rata-rata adalah pelaku dari luar negeri. Kenapa? Karena mereka merasa di Indonesia ini kalau melakukan kejahatan gampang sekali. Yang ngawasi nggak ada, CCTV ATM sering mati, ATM-nya tempatnya jauh-jauh begitu. Sehingga mereka enak pura-pura ke Indonesia, nyamar jadi turis gitu, kerjasama dengan orang Indonesia, pasang skimmer di ATM gitu, Mbak. Ini alat skimmer sendiri kan sebenarnya kebanyakan memang dilakukan untuk melakukan aksi kejahatan. Memang ada fungsi lainnya lagi alat skimmer ini sehingga bisa diperjualbelikan dengan begitu bebasnya. Ya sebenarnya bisa dipakai untuk ini, bikin akses card itu bisa juga, tipenya agak beda. Kalau misalkan kita masuk ke kantor-kantor sekarang pakai akses card kan ya, pakai akses card itu bisa kita copy akses cardnya gitu. Tapi dengan aplikasi yang khusus gitu, ini dimodifikasi untuk melakukan cloning terhadap kartu ATM. Jadi fungsinya sebenarnya seperti membuat duplikat sekarang kunci ini ya? belum punya verifikator untuk ngecek kartu yang asli sama kartu yang palsu hasil cloningan itu dianggapnya sama-sama sahnya di sistem perbankan Indonesia gitu. Iya, ini kan Anda tadi mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah kurangnya sistem keamanan di perbankan kita. Nah, ini sebenarnya yang dijebol ini kan adalah ATM milik Bank BUMN. Hanya BUMN, Mbak, semua bank, Mbak. Iya, seharusnya kan maksud saya sebenarnya Bank BUMN ini seharusnya memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Ya gini, kan memang dulunya tidak didesain gitu, kartu ATM itu memang benar-benar anti copy begitu. Cuma karena sudah terlanjur banyak orang pakai, ratusan juta orang pakai, akhirnya sadar bahwa kartu magnetic stripe itu ternyata tidak aman, akhirnya ada diminta migrasi. Migrasi itu sudah dari tahun 2012 loh. Itu edaran peraturan Bank Indonesia nomor 14 tahun 2012. Sudah dari tahun 2012 benar diingatkan, tapi sampai sekarang belum semua nasabah bank itu mengganti kartunya menjadi kartu yang berbasis chip gitu. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya apa? Akhirnya orang masang skimmer di ATM itu masih berhasil. Karena begitu orang masukin kartunya, kan normal tuh dimasukin kartunya. Mereka bisa transaksi normal, bisa melakukan transfer normal. Tapi begitu di kartu yang dimasukkan, sebenarnya melewati ke mesin skimmer ini, mesin skimmer tadi kan untuk ini. Mesin saya itu kan untuk membaca dan untuk write, untuk nulis, untuk bikin cloningan kartu. Tapi kalau mesin skimmer yang dipasang di mulut ATM bentuknya kecil itu, persis sama kayak mulut ATM biasa gitu. Nah, begitu kartunya masuk, dia langsung otomatis mengcopy isi datanya itu. Gitu. Nah, akhirnya begitu sudah seminggu atau 2 minggu, data yang ada di dalam mesin skimmer itu diambil sama yang pasang, di-copy ke dalam komputer, itu bisa diperjualbelikan datanya, atau dia bisa langsung mengcopy ke dalam card gitu, bisa ngambil di ATM atau bisa dipakai untuk belanja. Biasanya orang kalau menggunakan skimmer ini, dia juga akan mencuri PIN, Mbak. Karena kartu ATM kan tidak berguna kalau nggak ada PIN-nya, ya kan? Nah, cara masang PIN-nya gimana? Kadang-kadang dia pasang kamera kecil di atas gitu, atau dia pasang kamera di luar, atau dia naruh orang pura-pura ngelihatin di luar ATM begitu. Makanya kita harus hati-hati kalau kita bertransaksi di ATM. Ini menggunakan microchip ini bisa meningkatkan keamanan berapa persen, Pak Pratama? Ya, jauh bisa meningkatkan. Kalau hitung-hitungan kita ya bisa sampai 80% lah, bisa lebih secure. Kenapa? Karena di chip ini selain memorinya lebih besar begitu, di situ juga ada proses enkripsi, Mbak. Enkripsi itu proses untuk pengacaan data begitu. Sehingga kalau itu di-copy gitu, yang di-copy bukan data aslinya gitu, tapi data yang sudah teracak. Jadi kalau orang yang nggak pintar, dia nggak akan bisa ngopi isi data dari kartu yang berchip ini. Kemudian juga di situ ada proses, kalau jelasnya gimana ya, namanya public key sama
private key. Jadi kunci itu selalu berubah-ubah. Jadi sistem keamanannya itu selalu berubah-ubah setiap transaksi gitu. Memang didesain seperti itu. Sehingga memang kalau nggak pinter susah sekali untuk dilakukan pengkopian. Nah, jarang terdengar beritanya kartu yang memiliki chip itu berhasil di cloning begitu. Walaupun kalau di dunia hacker ya itu ada yang bisa gitu. Kita bisa gitu. Tapi orang-orang biasa itu sebenarnya mereka tuh nggak punya kemampuan, Mbak. Ini orang-orang yang tertangkap ini mereka nggak punya kemampuan IT, kemampuan hacking itu nggak punya. Mereka hanya tahu ada alat yang bisa digunakan untuk nyuri data kartu ATM begitu, bisa mereka beli, mereka tahu cara masangnya, mereka gunakan gitu. Jadi kan mereka nggak punya basis kemampuan hacking itu sebenarnya nggak ada. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan menggunakan chip, orang-orang seperti ini yang ketangkap-tangkap ini, mereka nggak akan berkutik, nggak akan bisa dia makainya gitu, Mbak. Anda tadi mengatakan bahwa pelakunya kan kebanyakan adalah warga negara asing yang kemudian pura-pura datang ke suatu negara untuk menjadi turis dan bekerja sama. Pura-pura datang ke Indonesia, Mbak, karena Indonesia jadi surga untuk kejahatan ini. Ya, datang kemudian bekerja sama dengan orang Indonesia sendiri. Ini artinya ada sindikatnya ya? Oh iya, udah pasti, Mbak. Gitu, udah pasti. Karena apa? Karena kan hasil dari kartu yang dikopi tadi itu kan bisa digunakan secara internasional, begitu. Jadi selain mereka menggunakan untuk mungkin di Indonesia ambil duit gitu ya, data itu kalau dikirim ke luar negeri sama sindikatnya ini itu bisa digunakan untuk transaksi di luar negeri, bisa digunakan untuk belanja di luar negeri. Apalagi saat ini juga di internet banyak black market gitu yang menerima pembayaran kartu tanpa verifikasi yang cukup detail gitu. Jadi bahaya kalau kartu kita sudah dikopi, itu artinya adalah orang bisa menggunakan kartu ATM kita untuk melakukan transaksi. Jadi apalagi sudah ada PIN-nya, sudah ada segala macam data yang bisa berhasil dimiliki begitu ya. Betul. Baik. Betul. Baik Pak Pratama, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda. Saksikan Apa Kata Dunia setiap hari Senin sampai Jumat hanya di NTV. Jalan-jalan hayu. Pastinya udah kangen kan sama hayu mau ikut jalan-jalan? Waktu dulu tahu Belanda ada markisa banyak banget di sini, cuman hanya di sini. Pokoknya kalian harus cobain ini semuanya dan harus cobain juga datang ke Cibugari. Mengetahui
soal budaya nih, budaya yang ada di DKI Jakarta. Kalian wajib tahu nih soal budaya. Nah, sekarang aku lagi ada di Setu Babakan. Nah, jalan-jalan Hayu kali ini bakal seru banget, soalnya apa? Hayu juga udah penasaran nih mau ngapain aja. Pasti kalian juga penasaran kan? Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih membahas mengenai adanya kasus skimming yang baru-baru ini terjadi. Pak Pratama, sebenarnya kasus skimming ini kan sudah lama terjadi begitu ya, dan yang paling miris ini sekarang terjadinya juga di bank pemerintah yang notabene milik pemerintah. Nah, yang seharusnya memiliki sistem keamanan yang tinggi. Seperti yang Anda katakan tadi, Indonesia ini merupakan surga begitu ya bagi penjahat untuk melakukan hal-hal skimming seperti ini. Nah, sebenarnya bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah sendiri harusnya seperti apa? Ya menurut saya pemerintah harus membuat sistem yang bisa menghindari terjadinya fraud gitu. Bisa menghindari terjadinya pencurian uang nasabah. Misalkan pemerintah harus punya sistem yang bisa mendeteksi ketika kartu yang digunakan itu adalah kartu hasil kopian dari kartu aslinya. Harusnya pemerintah punya sistem, bank harusnya punya sistem untuk mendeteksi itu gitu, sehingga bisa ditolak ketika orang melakukan transaksi menggunakan kartu kopian. Nah sekarang kan nggak bisa gitu, nggak ada. Jadi orang menggunakan kartu asli atau menggunakan kartu yang palsu itu sama-sama diterima oleh ATM, diterima oleh mesin edisi, diterima oleh merchant-merchant kayak gitu, Mbak. Nah ini perlu dipikirkan bagaimana supaya bisa memiliki teknologi untuk melakukan verifikasi itu. Sehingga masyarakat ketika duitnya hilang gitu gara-gara kejahatan skimmer ini, mereka bisa lapor kepada si bank begitu bahwa uang saya ini diambil orang loh gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kalau misalkan orang lapor pasti akan ditanyakan, mana Pak buktinya begitu. Bagaimana duit Anda bisa hilang gitu. Ya kalau misalkan nih orangnya di Jakarta, kemudian ternyata duitnya diambil di Surabaya, padahal 5 menit sebelumnya dia menggunakan ATM di Jakarta, bisa ketahuan, oh ini berarti ada kejahatan skimmer nih menggunakan 2 kartu pada waktu yang hampir bersamaan, tapi tempatnya sangat jauh sehingga tidak mungkin ini gitu. Tapi kalau misalkan orang Jakarta menggunakan kartu, kemudian penjahat skimmernya ini menggunakan juga kartu itu di Jakarta begitu. Dianggapnya pasti nasabahnya bohong. Jangan-jangan Anda ngambil duit tapi ngaku diambil oleh skimmer gitu sekarang. Iya, artinya sulit untuk membuktikannya. Nah, kalau begitu bagaimana gitu. cara korban untuk membuktikan bahwa ia memang menjadi korban? Ya nggak bisa, harusnya itu bisa dicek di CCTV. Ya kan, diambilnya di ATM mana nih, belanjanya di merchant mana nih. Kan harusnya ada CCTV tuh. Nah, celakanya banyak CCTV yang ada di ATM itu mati. Jadi cuma jadi pajangan. Itu sehingga tidak bisa diverifikasi. Nah ini bank ini menurut saya mulai berbenah gitu bahwa ATM itu juga menjadi kebutuhan masyarakat gitu, Pak. Digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Oleh karena itu keamanannya juga harus terjamin gitu. Sehingga ketika orang menggunakan ATM, keamanan terjamin baik keamanan secara fisik ataupun non fisik gitu, Mbak. Ini kan banyak sekali banyak terjadinya di bank-bank pemerintah ya, yang kasus terakhir ini yang notabene seharusnya memiliki anggaran untuk bisa menciptakan sistem keamanan yang lebih baik. Nah ini sebenarnya apa masalahnya di sini? Ya mau apa enggak gitu aja, Mbak. Mau apa enggak menganggarkan lebih untuk keamanan ini gitu. Sama ada niat enggak untuk melindungi nasabahnya. Itu aja sih. Kalau teknologi kan bisa dibeli sebenarnya, teknologi bisa dicari gitu. Yang jadi masalah, mau nggak menganggarkan lebih, mau nggak memiliki teknologi yang bisa jadikan untuk anti fraud ini gitu. Karena sekarang orang kan butuh ini, Mbak, butuh ngecek PIN, butuh PIN-nya orang kan kalau melakukan skimmer kan. Sekarang ini alat skimmernya nggak pakai kamera lagi, Mbak. Mereka naruh kayak keyboard gitu, seolah-olah keyboardnya itu, keypadnya itu keypad yang sama dengan ATM, ditaruh di atasnya keypad asli. Jadi orang ngecek nggak lihat ada kamera, dia pencet gitu, ternyata yang dipencet itu punya dia dan dikopi di keypad palsu itu. Ya artinya menciptakan sistem keamanan yang baik itu saat ini belum menjadi prioritas pemerintah ya? Arahnya sudah ke sana tapi belum maksimal, Mbak, kalau menurut saya. Jadi harusnya kalau maksimal ya sudahlah.
apa namanya, karena kartu magnetik ini tidak aman gitu, ya udah dipaksa supaya orang apa namanya migrasi ke kartu chip gitu. Matiin aja kartu yang magnetic strip gitu. Sehingga orang mau nggak mau terpaksa dia harus menggunakan magnetic chip atau ganti yang kartu yang ada chipnya. Gitu, Mbak. Kalau begitu apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat yang memiliki kartu ATM biasa tanpa chip ini untuk bisa melindungi data-data kita ataupun melindungi uang kita sendiri? Oke, yang pertama kita harus ngecek benar. Ketika kita bertransaksi di ATM atau di toko, di merchant atau di mana-mana, harus kita cek nih di ATM itu. Mulut ATM-nya ini apa namanya normal apa enggak gitu. Kalau perlu digoyang-goyangin nggak apa-apa gitu. Karena ATM yang benar gitu, kalau digoyang-goyangin dia nggak akan apa-apa. Kalau misalkan itu skimmer, digoyang-goyangin bisa lepas dia. Kemudian kita cek ada kamera nggak di atas tempat kita apa namanya. Pak Pratama? Pak Pratama? Halo? Halo? Pak Pratama, ini sepertinya koneksinya terganggu. Jadi tadi yang saya ambil adalah yang penting kita harus benar-benar mengecek begitu ya kalau masukkan kartu ke ATM dan kalau perlu digoyang-goyang. Kalau memang ada alat untuk skimmernya itu artinya itu bisa digoyang-goyangkan. Ini saya akan coba menghubungi lagi Pak Pratama. Pak Pratama masih bersama kami? Dan juga tadi seperti yang Pak Pratama katakan sebenarnya adalah pentingnya kita untuk bisa mengecek dulu begitu apakah kartu ATM alat dari ATM ini tidak ada skimmernya. Kita akan coba kembali menghubungi Pak Pratama tadi Anda tadi sedang menjelaskan begitu ya apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat. Ya, yang pertama kita harus ngecek kondisi fisik ATM. Gitu. Kita harus cek bener di ATM nih, mulai dari apa namanya kepala tempat kita masukin kartu, kita goyang-goyang aja gitu. Kemudian keypadnya kita coba buka pakai tangan gitu. Kemudian kita lihat di atas keypad itu apa namanya ada centilan atau apa yang mencurigakan, itu apa kalau perlu ambil aja kalau ada gitu. Karena aslinya nggak ada gitu. Nah, kita pastikan benar bahwa fisiknya itu aman. Kemudian kalau kita bayar di toko, di merchant, di supermarket atau di mall begitu, pastikan ketika membayar lihat mesinnya, jangan sampai kasirnya itu membayarnya naruh di bawah belakang meja. Itu haram hukumnya itu. Karena apa? Karena bisa jadi di belakangnya IDC itu dipasangi alat untuk kopi kartu kita gitu. Jadi kita harus melihat pembayarannya ada di depan kita sehingga tidak ada alat tambahan di IDC itu. Kemudian ketika kita mau memasukkan PIN, kita harus berhati-hati. Jangan percaya bahwa orang ini baik gitu. Janganlah, kita harus percaya bahwa semua orang ini adalah akan mencuri ATM kita, akan mencuri PIN kita. Oleh itu tutupi ketika kita mau masukkan PIN gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata kita butuh datang ke ATM fisik gitu, cari lokasi ATM yang benar-benar aman, ada penjaganya, kemudian lampunya terang begitu, kemudian tidak tempatnya tidak jauh dari mana-mana, jauh dari keramaian gitu. Kita cari tempat yang aman begitu. Kemudian jangan percaya ketika ada orang lain pura-pura memberikan bantuan sama kita. Karena kadang-kadang mesin ATM itu diganjel gitu, pakai korek atau pakai apa gitu, sehingga kartu kita itu susah keluar ketika dimasukkan. Fungsinya apa? Fungsinya supaya orang itu bisa membantu kita, kemudian dia tahu PIN yang kita miliki gitu. Karena mungkin dia nggak pasang kamera atau kameranya rusak, dia caranya dengan cara manual pura-pura menghalangi kartu kita supaya bisa bertransaksi gitu, pura-pura mau kita bantu gitu. Nah, orang-orang tua sering banget nih kena tipuan seperti ini nih gitu. Orang pura-pura berbaik hati menawarkan bantuan gitu, padahal ternyata yang bikin masalah itu adalah dia sendiri gitu. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah lah kita aman sambil kita nunggu migrasi ke kartu chip ya gitu. Tapi kalau misalkan Anda masyarakat yang lihat tayangan ini kartunya masih kartu magnetik, segera ganti karena Anda tidak aman. Gitu, baik. Mbak. Nah, ini kalau tadi kita berbicara mengenai pertanggungjawaban pemerintah, nah bagaimana dengan pertanggungjawaban bank? Karena banyak juga kan bank yang menggunakan vendor begitu ya untuk jasa penyediaan mesin ATM. Ya. Nah, kadang-kadang vendor ini juga pernah jadi loh, Mbak, sindikat skimmer ini, mereka kerjasama dengan vendor gitu, vendor ATM. Mereka minta dipasangkan sistem skimmer itu di ATM yang mereka pasang. Dan sekarang ini kejahatan skimmer sudah mulai berubah, sudah mulai shifting, sudah mulai canggih.
tidak lagi meletakkan alat yang harus diambil lagi gitu. Dia bisa meletakkan sistem untuk WiFi, sistem untuk 3G gitu atau Bluetooth yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Sehingga ketika mesinnya itu dipasang, yang ngontrol itu orang di luar negeri pun bisa gitu. Oleh karena itu kita juga harus hati-hati sama vendor ini. Bank-bank ini harus berhati-hati sama vendor, benar-benar clean nggak vendornya gitu. Harus dilakukan audit secara berkala terhadap ATM-ATM yang ada yang dimiliki oleh bank-bank, terutama bank-bank milik pemerintah atau BUMN gitu. Supaya apa? Supaya memastikan tidak ada alat-alat lain yang dipasang di mesin ATM yang digunakan masyarakat. Gitu, bagi nasabah sendiri yang kehilangan uangnya dengan tanpa bisa membuktikannya, artinya harus pasrah saja begitu ya, uangnya hilang. Ya akhirnya sekarang pasrah. Sekarang akhirnya pasrah, padahal itu kesalahannya bank. Harusnya kalau misalkan dibalik, kalau misalkan bank tidak bisa membuktikan gitu bahwa transaksinya itu sah gitu, harusnya bank mengganti, harusnya gitu dong. Kalau misalkan ternyata ATM-nya kamera CCTV-nya mati, ya banknya dong yang salah harusnya gitu. Kalau ternyata itu bisa digunakan di dua tempat yang berbeda ketika transaksi karena bank tidak punya sistem verifikasi mana yang original mana yang palsu gitu, harusnya bank dong yang salah gitu. Ya kan? Logikanya kan normalnya kayak gitu. Tapi kan di Indonesia ini karena memang masyarakat tuh kadang-kadang selalu disalahkan gitu. Akhirnya ya masyarakat lagi yang jadi korban. Gitu, Mbak. Kalaupun bisa klaim mungkin bisa, tapi klaimnya butuh waktu yang lama banget. Karena harus membuktikan ini, membuktikan itu gitu. Padahal duitnya sudah terlanjur hilang. Baik, mungkin bisa pasrah kalau jumlah uangnya sedikit. Nah, kalau jumlah uangnya banyak begitu bagaimana? Nangis, Mbak. Kita hidup susah, nabung susah, tiba-tiba hilang gara-gara dicuri sindikat-sindikat yang jahatnya seperti ini. Jadi tidak ada upaya yang bisa dilakukan atau mungkin bisa klaim itu tadi tapi bagaimana caranya? Bisa upaya hukum ya, tapi kalau kita berupaya hukum harus ada bukti-buktinya begitu. Nah, untuk mengumpulkan bukti itu kan memang agak susah ya. Bahwa kan harus ada alibi. Pada saat transaksi itu dia ada di mana begitu. Apa yang membuktikan? Ya kan, kemudian dia menggunakan kartunya apa tidak? Bagaimana membuktikan dia tidak menggunakan kartu? Ya itu hukum sih nanti yang bisa membuktikan itu, Mbak. Baik, jadi tapi pasti akan butuh waktu lama. Makanya saya bilang, kalau misalkan si bank punya sistem yang bisa melakukan verifikasi, transaksi itu transaksi legal yang dilakukan oleh kartu yang original sama kartu yang dilakukan oleh kartu hasil kopian begitu, harusnya nggak akan terjadi masalah-masalah seperti ini gitu. Karena saya bilang kartu-kartu kayak gini ini murah sekali kita beli gitu. Orang gampang sekali mendapatkan kartu seperti ini gitu, kartu blank card seperti ini gitu, ya kan? Sehingga ketika kartu ini tidak ada pembedanya dengan kartu original, ya akhirnya masyarakat yang akan dirugikan. Baik, jadi diperlukan goodwill dari pemerintah untuk bisa memprioritaskan hal ini supaya tidak berulang kembali. Ya, goodwill dan memang menggunakan teknologi yang tepat untuk bisa melindungi masyarakat. Baik, jadi harus ada investasi terhadap teknologi supaya bisa melindungi masyarakat dan kita sendiri juga harus waspada begitu ya. Terima kasih Pak Pratama. Dan penegakan hukum tambah lagi Mbak, itu harusnya dihukum berat itu orang-orang itu. Sekarang ini kalau misalkan orang asing ternyata melakukan kejahatan skimmer cuma dideportasi doang. Harusnya dihukum yang berat gitu. Jadi harus ada penegakan hukum. Iya, kalau nggak Indonesia tetap diacak-acak sama mereka nanti. Baik, Pak Pratama, terima kasih telah bergabung bersama kami. Iya Mbak, terima kasih.